Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Selamat datang kepada mahasiswa baru FTK UIN Suska Riau tahun 2020. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dr. Nur Salim MPD, jabatan sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, mau diangkat mulai Juli 2018. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi tentang pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa dalam peningkatan kreativitas mahasiswa serta penerapannya dalam kehidupan di kampus. Saudara-saudara yang saya hormati, kita tahu bahwa di dunia kampus ada mahasiswa, ada dosen, ada pimpinan struktural dan tenaga pendidikan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana di bidang kemahasiswaan. Yang pertama, tentang pembinaan mahasiswa. Kita tahu bahwa mahasiswa adalah insan akademik dan profesional yang harus dibina agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki intelektualitas yang tinggi serta keseimbangan emosi sehingga mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Jadi dalam hal ini mahasiswa itu perlu dibina agar mahasiswa itu menjadi insan yang berguna bagi masyarakat, insan yang mandiri. Nah, dengan demikian, dengan adanya pembinaan ini, maka kita berharap agar mahasiswa itu yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mahasiswa memiliki mental, spiritual, fisik dan rohani yang baik. Yang ketiga, mahasiswa itu bisa berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi keluarganya, berguna bagi masyarakatnya. Kemudian yang keempat, mahasiswa itu sadar hukum. Bagaimana pentingnya hukum dalam kehidupan ini. Karena di negara yang merdeka ini, salah satu pengikat yang membatasi antara hak kita dengan orang lain, membatasi sesuatu yang boleh dengan yang tidak, inilah hukum. Yang kelima, membentuk kesadaran mahasiswa untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin. Saudara sebagai calon pemimpin, sebagai mahasiswa, harus memiliki jiwa kepemimpinan agar saudara bisa memimpin diri saudara sendiri, memimpin lingkungan saudara, dan memimpin bangsa saudara. Kemudian yang ketujuh, tujuan dari pembinaan ini adalah agar mahasiswa memiliki pengembangan sikap yang teguh pada pendirian, tidak sewenang-wenang, kritis, ya, konstruktif, solutif, dan objektif. Jadi dalam hal ini, pembinaan ini agar saudara itu tahu tentang sikap kita, mana yang sebaiknya yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Kemudian yang kedelapan, berkesadaran sosial dan berkesadaran nasional. Jadi kita sadar tentang lingkungan kita sadar tentang bangsa kita. Yang kesembilan, mahasiswa memiliki kepribadian yang luhur, berbudi pekerti yang baik, dan bertanggung jawab. Dan yang kesepuluh, guna dari pembinaan ini adalah agar mahasiswa memiliki jiwa kegotong royongan, mahasiswa memiliki daya kreativitas, ya, sehingga mahasiswa sebagai makhluk sosial yang hidup di lingkungannya itu
bisa bekerja sama dan tetap kreatif. Dan yang ke-11 atau yang terakhir dari tujuan ini adalah untuk mengamalkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kewirausahaan dan keprofesian sebagai calon pemimpin bangsa. Jadi saudara, di sini nanti saudara akan menuntut ilmu. Ilmu yang saudara miliki akan diselaraskan dengan kondisi di lapangan. Ini akan menjadi pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan yang diselaraskan tadi itu akan menimbulkan keterampilan, kemudian saudara akan memiliki jiwa kewirausahaan yang akhirnya saudara memiliki profesi yang profesi itu hanya dimiliki oleh diri saudara. Itu tentang pembinaan mahasiswa. Selanjutnya, pembinaan ormawa. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau di sekolah menengah itu ada OSIS. Kalau pada tingkat perguruan tinggi, kita mengenal ada namanya himpunan mahasiswa jurusan, senat mahasiswa fakultas, senat mahasiswa universitas, dewan eksekutif mahasiswa fakultas, dan dewan eksekutif mahasiswa universitas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 yang ada di fakultas, yaitu yang pertama himpunan mahasiswa jurusan, yang kedua senat mahasiswa fakultas, dan yang ketiga dewan eksekutif mahasiswa atau disingkat dengan DEMA. Ketiga organisasi ini adalah organisasi yang berada di tingkat fakultas. Organisasi yang paling kecil, perkumpulan dari mahasiswa satu jurusan, inilah yang kita kenal dengan himpunan mahasiswa jurusan. Dari himpunan mahasiswa jurusan nanti akan ada putusan dari mahasiswa tersebut yang menyatukan diri, inilah yang disebut dengan senat mahasiswa fakultas. Senat mahasiswa fakultas ini DPR-nya di fakultas untuk tingkat mahasiswa. Dari DPR-nya mahasiswa di tingkat fakultas inilah nanti dia yang akan memilih, menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mahasiswa di tingkat fakultas yang kita kenal namanya dengan istilahnya Dewan Eksekutif atau DEMA Fakultas. Saudara-saudara yang saya hormati, kegiatan kemahasiswaan ini ada 2 jenis, baik kegiatan HMJ tadi, kegiatan SEMA maupun kegiatan DEMA. Yang pertama, kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler ini adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa yang sifatnya menunjang kegiatan akademik, menunjang proses belajar mengajar, baik kegiatan itu berada di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, ini jadi kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran di kampus atau di kelas. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan mahasiswa yang sifatnya menunjang secara tidak langsung pada proses belajar mengajar di kampus. Kegiatan ini bisa dilakukan di kampus maupun di luar kampus. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler ini? Kegiatan ekstrakurikuler ini meliputi misalnya kegiatan pengembangan penalaran. Saudara sebagai calon mahasiswa itu harus mampu mengembangkan daya nalar saudara. Pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang nanti saudara geluti. Misalnya jurusan PAI akan mengembangkan ilmu pendidikan agama Islam. Jurusan PKI akan mengembangkan ilmu ya ke-BK-nya atau bimbingan konselornya. Jurusan PBA akan mengembangkan bahasa Arabnya. Demikian juga dengan jurusan-jurusan yang lain. Di dalam kegiatan ini juga saudara-saudara, nanti saudara bisa mengembangkan minat dan bakat saudara. Yang hobi nyanyi bisa dikembangkan di sini. Yang hobi musik bisa dikembangkan di sini. Dan hobi-hobi lainnya, termasuk kegiatan olahraga.
disinilah tempatnya saudara nanti mengembangkan kreativitas saudara ya di kampus ini. Yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, ya, meningkatkan pengabdian masyarakat pada masyarakat, dan mengembangkan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya, sebagai organisasi mahasiswa, tentu saja organisasi mahasiswa ini harus punya kode etik. Apa kode etik organisasi mahasiswa ini? Yang pertama, kegiatan mahasiswa itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, agama, serta visi misi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, karena saudara adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta menunjang kegiatan yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kalau ada kegiatan kemahasiswaan atau ormawa yang bertentangan dengan hal ini tidak dibenarkan di kampus. Yang kedua, kode etik dari ormawa ini adalah ormawa harus mempunyai visi dan misi yang jelas, benar, dan rasional. Visi dan misi yang dilaksanakan oleh ormawa ini harus bisa dilaksanakan. Dan kegiatan itu juga benar, tidak menyalahi aturan, dan bisa dipikirkan, rasional, masuk akal. Jadi bukan kegiatan yang aneh-aneh. Yang ketiga, ya, kode etik ormawa ini adalah memiliki anggota. Siapa anggotanya? Mahasiswa. Siapa mahasiswanya? Mahasiswa yang aktif mulai dari masuk sampai dia tamat, melaksanakan kewajibannya, memperoleh haknya. Inilah mahasiswa yang aktif. Tapi kalau mahasiswa yang dia tidak bayar UKT, dia tidak mengikuti kegiatan kampus, ini tidak dikategorikan mahasiswa yang aktif. Kemudian yang keempat, memiliki program kerja. Jadi ormawa itu harus jelas programnya seperti apa yang mau dikembangkan di harus terprogram, bukan sekarang mau besok mau dilaksanakan, sekarang mau atau sekarang mau besok laksanakan. Tidak, tapi harus tersusun dalam 1 tahun itu kegiatan ormawa itu apa yang mau dilakukan dengan ketentuan dana yang ada. Yang kelima, memiliki struktur dan uraian tugas yang jelas. Ketua apa tugasnya, wakil ketua apa tugasnya, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi itu jelas tugasnya masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih antara tugas ketua dengan tugas anggota lainnya. Yang keenam, kepengurusan organisasi bertanggung jawab sesuai dengan struktur kemahasiswaan di FTK UIN Suskaryau. Artinya, pengurus ormawa ini bertanggung jawab terhadap kepengurusannya, kegiatannya, keorganisasiannya yang sesuai dengan ormawa yang ada di FTK tadi, ya, pada tingkat HMJ, SEMA maupun TEMA. Itu saudara tentang kode etik ormawa. Selanjutnya yang terakhir, kode etik mahasiswa. Kode etik mahasiswa ini, Anda sebagai mahasiswa yang tinggal dan menjadi masyarakat kampus, tentu saudara, ya, ada aturan-aturan yang mengikat kita, yang kita sebut istilahnya dengan kode etik mahasiswa. Kode etik itu adalah aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh pimpinan Fakultas UIN Suskaryau sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa FTK UIN Suskaryau. Tujuannya, ya, dan asasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode etik mahasiswa itu berasaskan religius,
keagamaan. Ya. Yang kedua, punya visi, ya, visioner. Kemudian yang ketiga, ya asasnya itu integritas. Kita menyatu bahwa FTK itu satu. Jurusannya boleh 16. Ya, dosennya boleh banyak, tapi itu semuanya hanya satu, yaitu FTK. Jadi menyatu. Kemudian profesional dan kolaboratif. Jadi punya kemampuan profesi dan mampu bekerja sama. Tujuannya dari kode etik itu adalah menciptakan suasana kampus yang islami, madani bagi terlaksananya Tridharma perguruan tinggi. Jadi mahasiswa itu harus mampu, ya, belajar, mahasiswa mampu meneliti, dan mahasiswa mampu mengabdi. Dan fungsinya dari kode etik ini adalah menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak dan kewajiban serta pelanggaran dan sanksi bagi mahasiswa yang melanggarnya. Dengan demikian, ya, apabila ini diterapkan, maka kode etik itu akan tetap tegak, aturan tetap, ketertiban kampus akan terlaksana dengan baik. Itulah saudara-saudara tentang hak, ya, mahasiswa dan kewajiban mahasiswa. Baik saudara-saudara yang saya hormati, ya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang saya sampaikan di atas tadi, saudara jadi paham tentang bagaimana kehidupan di kampus. Saudara bisa menjadi mahasiswa yang sebenar-benar mahasiswa, memperoleh ilmu, dan akhirnya saudara keluar dari sini sebagai seorang sarjana yang gemilang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.